baru. Astagfirullah ya Allah! Nada terpenjat mendapati waktu di jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Mas, bangun sholat subuh, udah siang mas. Ucap Nada sambil mengoyangkan tubuh suaminya. Karena belum ada respon dari sang suami, Nada mengoyangkan tubuh Faisal lagi. Mas Faisal, bangun mas. Yam. Faisal mengerjapkan matanya. Mas belum sholat kan? Udah jam 5:30 mas. Ya Allah dek. Melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:30, Faisal segera turun dari ranjangnya dan masuk ke kamar mandi. Nada merutuki dirinya sendiri karena telah lalai membangunkan sholat suaminya. Ia juga merasa tidak enak dengan mertuanya memberikan kesan pertama yang sangat buruk karena tidak membantu ibu mertuanya di dapur. Ceklek! Saat Faisal keluar dari kamar mandi, Nada berpamitan kepada suaminya untuk membantu Umi Ida di dapur. Mas, tak tinggal ke dapur dulu ya? Iya dek. Nada keluar kamar dengan raut wajah datar, takut jika membuat Umi Ida kecewa dengan dirinya karena bangun terlambat. Ia juga sangat tidak enak dengan mertuanya, pasalnya ini baru pertama kali ia menginjakan kaki di rumah mertuanya. Rumah yang akan menjadi tempat tinggal Nada bersama suaminya. Nada menghampiri Umi Ida yang sudah berkutat di dapur. Umi! Ya Cak Ayu, sudah bangun nduk? Umi sengaja tidak berani membangunkanmu. Kata Mas Faisal kemarin malam kamu sedang halangan dan sepertinya kamu sangat kelelahan sekali. Maaf ya Umi. Nada bangun kesiangan. Tadi Mas Faisal juga ikut bangun kesiangan. Oh, lah biasanya masmu itu suka bangun gak asik londuk. Lah kok malah bangun kesiangan juga? Mungkin Mas Faisal kelelahan Umi. Sekali lagi Nada minta maaf ya Umi. Baru hari pertama tinggal di sini malah memberi kesan yang tidak baik. Sudah Cahayu. Gak apa-apa. Terima kasih Umi. Hari ini mau masak apa Umi? Mau masak nasi lengko nduk sama goreng telur. Nada bantu ya Umi? Iya nduk. Pukul 7 pagi masakan sudah matang. Nada mempersiapkan semua makanan di atas meja makan. Umi, Nada kok belum lihat Abah sama sekali? Abah di mana Mi? Abah lagi istirahat nduk. Tadi habis subuh ngelu asmane kambu lagi. Ya Allah Umi. Lain kali kalau Abah asamnya kambu bangunin Nada atau Mas Faisal ya Umi. Iya Cahayu. Nggak apa-apa. Abah memang asmanya sering kambuh. Tapi kalau sudah minum obat pasti segera mereda nduk. Umi ini paling repotnya kalau kehabisan obat nduk. Paniknya ndak karuan. Ya udah Mi, nanti sebisa mungkin jangan sampai kehabisan ya. Nanti sebelum habis Umi bilang ke Nada. Nanti Nada belikan. Iya Cahayu. Ya sudah. Panggil Mas Munduk segera keluar, kita sarapan bareng-bareng. Enggak Umi. Nada masuk ke kamar menghampiri suaminya. Ceklek. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Dek. Sini sayang. Nada mendekat ke arah suaminya. Faisal yang sedang duduk di sofa menarik tangan istrinya untuk mendekat. Mes. Cup. Mes. Aku bau kecut loh, kok Mas cium-cium sih? Justru yang kecut-kecut kayak gini yang bakalan dikangenin sama Mas. Alah gombal. Ayo Mas ke depan, kita udah ditunggu Umi. Hehehe, sebentar sih Dek. Mas masih pengen berduaan sama kamu. Mas, gak enak sama Umi Mas. Abah juga asmanya lagi kambuh loh. Masa kita mesra-mesraan di kamar kayak gini? Abah asmanya kambuh lagi Dek? Iya Mas. Tapi kata Umi Abah lagi istirahat tadi sudah minum obat. Iya Dek, nanti Mas minta tolong ikut pantau Abah ya. Adek tahu sendiri kan Umi orangnya panikan. Iya Mas siap. Makasih istriku. Ucap Faisal sambil menghujani kecupan di pipi sang istri. Sama-sama suamiku. Abah sudah enakan badannya? Tanya Umi Ida kepada Kiai Sodik. Alhamdulillah sampun Umi. Jangan ke kolam dulu bah, mending istitah dulu. Iya Mi, Furkon jadi kesini Mi. Jadi bah, tadi pagi telepon Umi katanya mau kesini pada zuhur. Kiai Sodik turun dari tempat tidurnya. Ayo Mi sarapan. Iya bah. Kiai Sodik dan Umi Ida memiliki 3 orang anak.
Anak sulung mereka yaitu Furkon yang kini sudah memiliki 2 orang anak. Furkon dan keluarganya masih tinggal di kota yang sama dengan Kiai Sodik dan Umi Idah. Anak kedua Kiai Sodik dan Umi Idah bernama Ilmi. Ilmi menikah dengan orang Madura. Ilmi dan suami dikaruniai 1 orang anak. Kini Ilmi sudah menetap di Madura bersama sang suami. Sedangkan anak bungsu Kiai Sodik dan Umi Idah yaitu Faisal. Faisal memang sengaja diberi amanah oleh kakak-kakaknya menjaga kedua orang tuanya. Itu sebabnya Faisal diminta untuk tetap tinggal bersama abah dan uminya setelah menikah. Kiai Sodik dan Umi Idah datang menghampiri Faisal dan Nada yang sudah berada di meja makan. "Loh, kok belum pada sarapan, nungguin apa?" tanya Kiai Sodik sambil menarik kursinya. "Nungguin abah sama Umi, abah udah sehat?" "Ya begini mas, nanti sewaktu-waktu kalau aha kecapean ya kambuh lagi. Jangan ke kolam dulu bah, nanti nyuruh Mas Furkon aja yang ikut ngurus." "Iya mas, memang rencana abah seperti itu, kolam biar diurus Mas Furkon dulu. Nanti yang rumah makan kan bisa dihandle Mbak Saribah." "Iya mas." "Ya sudah ayo sarapan." "Nduk cahayu ayo mam, kok diem saja dari tadi lihatin abah." "Hehe, engge bah," ucap Kiai Sodik kepada Nada. "Da usah malu-malu long Nduk cahayu, ini ya rumah sampean." "Engge Umi." Nada mengakui kedua mertuanya adalah orang yang sangat baik dan penyabar. Namun itu semua tidak menjadikan Nada bertingkah seenaknya sendiri di rumah mertuanya. Ia tetap harus menjaga sopan santun kepada Kiai Sodik dan Umi Idah. Nada masih terlihat malu dengan mertuanya. Bagaimana tidak? Ia adalah anggota keluarga baru di dalam keluarga Kiai Sodik. Tentunya Nada masih merasa menjadi orang yang asing. "Adek mame kok dikit banget? Ayo nambah lagi," ucap Faisal yang mendekatkan wadah nasi ke piring istrinya. "Udah kenyang mas?" "Dak mungkin kenyang, mame dikit gitu." Faisal memegang centong, menciduk nasi laku meletakkan di piring sang istri. Tak lupa ia menambahkan lauk pauk di atasnya. "Mes, ini kebanyakan," protes Nada. "Dak apa-apa Nduk, mam yang banyak. Kemarin malam kan kamu dak mam," ujar Umi Idah. "Engge Umi." Faisal hanya tersenyum melihat istrinya. Ia sangat paham, sang istri masih sangat terlihat kaku di depan kedua orang tuanya. Maka dari itu sebisa mungkin Faisal membiasakan Nada untuk berbaur dengan keluarganya. "Nduk, nanti kamu sama Mas Faisal ada acara mau keluar ndak?" tanya Umi Idah. "Mboten tidak Umi, besok soalnya sudah mulai masuk kerja lagi. Nanti kalau pergi keluar malah tambah capek." "Ya sudah, Umi minta tolong dibantuin masak lagi ya. Nanti soalnya Mas Furkon, istri dan anaknya mau ke sini." "Engge Umi." Setelah selesai sarapan dan cuci piring, Nada kembali berkutat di dapur. Ia membantu Umi Idah memasak beberapa menu makanan karena kakak ipar dan istri serta keponakannya akan segera datang. "Mas Furkon itu rumahnya di mana, Mi?" tanya Nada sambil mengupas bawang. "Rumahnya di Jatilawang, Nduk, dekat panti asuhan Kasih Bunda." "Walah, sebelah situ, Mi." "Kamu tahu Nduk wilayah situ?" "Tahu, Mi, itu 15 menitan dari rumah Nada." "Wah ya deket itu, nanti kapan-kapan main ke sana. Mas iparmu itu juga punya rumah makan sate kambing dan gulai di wilayah situ." "Apa ya Umi? Nama rumah makannya apa?" "Iya Nduk, namanya Erem, sate dan gulai hari, Abdullah Nduk." "Wah, rumah makan itu sangat terkenal Umi. Nada lihat di sana selalu ramai pembeli." "Iya Nduk. Alhamdulillah. Masmu juga punya rumah makan di Tegal Kota. Namanya juga sama RM, sate dan gulai hari, Abdullah." "Lo beneran Umi?" tanya Nada yang terlihat kaget sang suami diam-diam memiliki usaha rumah makan. "Iya Nduk, Mas Faisal belum cerita ke kamu?" "Belum Umi, Mas Faisal belum cerita masalah ini ke Nada." "Ya nggak apa-apa. Mungkin belum ada waktunya untuk cerita. Ini Mas Faisal juga lagi cari tempat buat buka usaha rumah makan nasi Padang Nduk, nggak tahu sudah dapat atau belum. Umi minta tolong sama kamu ya Nduk." Suaminya selalu didoakan dan diberi semangat biar semakin lancar usahanya. "Engge Umi,
sudah menjadi kewajiban Nada memberi semangat dan membantu doa untuk Mas Faisal. Terima kasih Cak Ayu. Pokoknya suami istri harus saling nerimo satu sama lain, kalau ada sesuatu yang mengganjal dibicarakan yang baik-baik. Sebenarnya masalah dalam rumah tangga itu kalau sama-sama saling introspeksi dan mau memperbaiki tidak bakalan sampai ada yang namanya pertengkaran enduk. Umi ini ngomong seperti ini ya karena sudah mengalami. Iya Umi, semoga Mas Faisal dan Nada mampu menjadi pasangan yang saling mengerti dan kekurangan dari kami bisa saling menutupi. Iya Nduk, amin. Nada dan Umi Ida selesai memasak pada pukul 11 siang. Makanan yang sudah matang ditata rapi di meja makan. Umi Ida bercerita kepada Nada, memang jika sedang kedatangan cucu, Umi Ida senangnya bukan main. Karena kedua cucunya ini membuat suasana rumah menjadi ramai. Nada sempat bertemu 2 kali dengan keponakannya yang lucu itu, Meisa dan Hafiz. Ya, kedua ponakannya itu usianya tidak terpaut jauh, Meisa dan Hafiz hanya selisih 1 tahun. Setelah selesai, Nada berpamitan kepada uminya untuk kembali ke kamar karena badannya sudah terasa lengket dan harus segera mandi. Ceklek. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Dek, udah selesai masaknya? Udah Mas, aku tak mandi dulu ya Mas, badanku udah bau esiem. Hahaha, walaupun bau esiem atau kecut kayak gitu Mas tetap cinta kok Dek. Mulai deh gombalnya. Udah. Mau mandi? Gak kenyang aku makan gombalannya Mas Faisal. Ucap Nada sambil meraih handuknya berlalu meninggalkan Faisal masuk ke kamar mandi. Haha. Oke deh, nanti gombalnya diganti cium. 15 menit berlalu, Nada yang sudah selesai mandi baru menyadari dirinya tidak membawa baju ganti beserta dalaman miliknya. Aduh, gimana ini kok aku sampai lupa bawa baju ganti? Nada merutuki dirinya sendiri karena telah lupa. Nada mulai kebingungan. Tidak mungkin dirinya keluar kamar mandi hanya memakai lilitan handuk, sedangkan sang suami sedang duduk di sofa. Nada mulai berpikir keras. Meminta tolong kepada sang suami Nada masih merasa malu. Ia juga baru menyadari lagi sudah melupakan roti bantal yang menjadi bahan wajib untuk Nada saat ini. 5 menit berpikir dan tubuhnya sudah merasa kedinginan. Akhirnya Nada memberanikan diri meminta kepada sang suami untuk mengambilkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Cuek! Mes! Panggil Nada di balik sedikit celah pintu yang telah dibuka. Dalam adek, ada apa? Kok belum keluar dari kamar mandi? Adek belum selesai di mandinya? Tanya Faisal sambil meletakkan laptopnya di atas sofa lalu mendekat ke arah sang istri yang berada di dalam kamar mandi. Mas aku minta tolong ya. Minta tolong apa dek? Minta tolong ambilin daster, pakaian dalam sama roti bantalku mas. Mas ndak tahu tempatnya dek, adik ambil sendiri aja. Goda Faisal, sebenarnya Faisal mengetahui tata letaknya. Namun itu hanya akal-akalan dirinya saja untuk menggoda sang istri. Dasternya di lemari barisan 2 mas, pakaian dalamannya di laci lemari sekaligus sama roti bantalnya. Mas nggak tahu dek. Takut salah. Mending adek keluar aja lilitan handuk. Gak mau ah. Aku malu mas. Kenapa malu dek? Kan sama suami sendiri. Mas minta tolong, please. Maaf dek, mas nggak tahu. Mas ayo Ti, nanti aku bisa masuk angin loh. Makanya adik mending keluar aja, gak apa-apa lilitan handuk. Mas nanti merem wes. Mas Faisal. Nada memanggil suaminya gregetan karena saking jengkelnya. Dalam adek? Nanti aku nangis loh mas. Kalau nangis ya mas peluk. Karena saking jengkelnya Nada terpaksa keluar kamar mandi hanya berlilitkan handuk. Saat Nada keluar dari kamar mandi, Faisal dengan sigap mendekap istrinya. Ia menghujani ciuman tanpa memberi ampun. Nada yang awalnya emosi kini moodnya kembali membaik setelah mendapat transferan cinta dari suaminya. Sabar. Suara riuh 2 bocil sudah terdengar. Nada dan Faisal keluar kamar untuk menemui kakaknya beserta sang istri. Saat Faisal dan Nada keluar, 2 bocil yang sudah bermain di ruang tengah mengetahui om dan tantenya keluar dari kamar, mereka berdua langsung datang.